Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan kita pada mata kuliah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah Ibu. Nah, pada mata kuliah ini sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu. Ini berbeda dengan pelayanan asuhan pada kelompok masyarakat, ya. Sehingga ini nanti kalian harus mengingat bahwa kegiatan pelayanan asuhan ini merupakan mata kuliah yang memang pada beberapa semester itu ada dan itu merupakan keberlanjutan mata kuliah, sehingga kalian harus memperhatikan dengan baik bahwa capaian yang harus kalian ketahui tentang pelayanan asuhan ini adalah kalian harus mampu melaksanakan tahapan-tahapan pelayanan asuhan. Mulai dari nanti pengkajian, kemudian dari diagnosa, implementasi, perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi dan dokumentasi. Nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang akan kita pelajari. Pada mata kuliah ini nanti jika ada pertanyaan silakan kalian bertanya. Kemudian kita akan melaksanakan juga beberapa kegiatan tes, baik itu kuis, ya kegiatan evaluasi, baik itu kuis, bisa pre-test maupun post-test, ataupun UTS maupun UAS. Ya. Nah, memasuki pertemuan pada slide pertama ini ya, tentang konsep dan proses pelayanan asuhan kesehatan gigi mulut pada individu. Oke, kita slideshow. Sejarah dental hygiene itu bermula pada tahun 1913 ya, dari Albert C. Fons, seorang dokter gigi. Ya. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa teori dental hygiene itu menekankan pentingnya peranan upaya pendidikan dan penyuluhan kesehatan gigi guna meningkatkan status kesehatan gigi masyarakat secara optimal. Sedangkan para pelaku konsep dental hygiene tersebut dinamakan dental hygienist dan bukan dental nurse. Hal ini dikarenakan Dr. Fons berpendapat bahwa dental hygienist lebih terfokus pada pekerjaan pendidikan dan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut, tidak hanya berorientasi kepada sakit dan penyakit. Ya, jadi pada konsep awalnya bahwa upaya pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini merupakan edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, supaya masyarakat itu memiliki pengetahuan yang baik. Dengan begitu mereka bisa meningkatkan kesehatan gigi dan mulutnya. Ya, jadi dental hygienist ini merupakan tenaga kesehatan gigi dan mulut profesional yang mempunyai lisensi untuk melakukan peran yang terintegrasi sebagai petugas klinik, pendidik, pendamping. Nah, kira-kira sebagai pendidik, manajer, dan agen perubahan. Ini mencegah penyakit gigi dan mulut serta meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Ya. Ini peran utama dari seorang dental hygienist. Sedangkan
untuk memahami secara langsung implementasi klinis tentang pelayanan kesehatan gigi menggunakan konsep dental hygiene, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari konsep klien, lingkungan, konsep kesehatan gigi dan mulut, serta pelaksanaan tindakan dental hygiene. Nah, di sini ada beberapa peran yang ada, yaitu yang pertama adalah klien, di mana dalam konsep dental hygiene, penerima pelayanan kesehatan gigi yang terdiri dari individu, keluarga, kelompok masyarakat dari berbagai usia, jenis kelamin, serta status sosial ekonomi, agama, ras, serta budaya. Kemudian lingkungan itu dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian status kesehatan gigi dan mulut klien yang terdiri dari lingkungan, psikologis, budaya, fisik, dan lingkungan hukum. Kemudian poin ketiga adalah kesehatan gigi dan mulut ya, dan poin keempat itu tindakan dental hygiene itu sendiri. Tindakan dental hygiene ini dapat merupakan tindakan mandiri ya, serta kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain. Kemudian konsep pelayanan dental hygiene ini ada empat lingkaran yang saling terkait, yaitu scientific evidence, kemudian patient preference of value, clinical atau patient circumstance, dan experience and judgment. Nah, ini adalah merupakan suatu skema proses dental hygiene, di mana pada poin yang utama yang dibutuhkan itu di bagian center ya, atau di tengah ini. Yang pertama adalah pengkajian 8 kebutuhan manusia, kemudian diagnosis berdasarkan kebutuhan yang tak terpenuhi, kemudian perencanaan untuk memenuhi kebutuhan, implementasi berupa intervensi-intervensi, kemudian evaluasi untuk menilai keberhasilan. Nah, di sini klien, dental hygiene, lingkungan, dan kesehatan gigi dan mulut itu memiliki peran yang penting. Kira-kira sampai sini bisa saya lanjutkan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Ibu. Ya, silakan. Tadi kan ada dijelaskan contoh kolaborasi antara dental hygiene dengan klien itu seperti apa ya? Bentuk kolaborasi antara dental hygiene dan klien ya, kita nanti secara detail akan dijelaskan lebih lanjut. Yang jelas kolaborasinya itu adanya kerjasama yang baik, di mana seorang petugas kesehatan, dalam hal ini dental hygiene, itu memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dan seorang pasien atau masyarakat itu diharapkan mampu berkolaborasi dengan menerima secara terbuka dan baik apa yang disampaikan oleh dental hygiene itu sendiri. Jadi saling menerima, saling memberi, dan ada peran untuk saling menerima. Karena ketika dental hygiene saja yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, tetapi pasien itu defense atau terjadi penolakan, maka tidak akan bisa terjadi pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Tapi kalau dua-duanya bekerja sama dengan baik, dalam artian ya kalau pasien juga nggak bisa, kalau mereka aja yang menuntut atau meminta tetapi petugas tidak memberikan pelayanan, tidak mau memberikan pelayanan juga nggak bisa. Nah, di situ bentuk kolaborasi, keberhasilannya itu di situ. Paham ya? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, kita lanjutkan.
Nah, di sini ada kemampuan dasar yang diharapkan dalam kesehatan gigi dan mulut individu. Yang pertama, mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut bagi diri sendiri. Kemudian mampu melaksanakan pencegahan terjadinya penyakit gigi dan mulut bagi diri sendiri. Juga harus mampu mengidentifikasi kelainan-kelainan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut, serta mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Mampu menggunakan sarana pelayanan kesehatan gigi yang tersedia. Ini tadi yang telah kita sampaikan. Kita tahu persis ya, sebelum masuk ke 8 kebutuhan, ada 5 pilar atau 5 dasar kebutuhan yang sebelumnya telah diterapkan oleh Abraham Maslow tahun 1943. Yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis. Ini meliputi nutrisi dari makanan, ya, kebutuhan cairan, oksigen, kemudian tidur, latihan, kebersihan, dan ini pokok. Ini paling mendasar, sehingga posisinya dia berada di bagian yang paling besar, ya, di sini di piramida ini dia di posisi paling bawah, posisinya juga ukurannya paling besar. Ini menandakan bahwa dia merupakan hal yang mendasar, fundamental. Karena kita tanpa makanan mati, ya kan? Tanpa oksigen juga mati. Nggak minum, nggak ada cairan, juga mati, kita akan kehausan. Istirahat, tidur, latihan, apapun yang kita miliki, tapi kita kurang dari kebutuhan fisiologis, itu tidak akan menunjang terhadap kebutuhan yang lainnya. Ya, ketika kebutuhan fisiologis ini terpenuhi dengan baik, nah itu akan ikut memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Artinya seperti safety atau rasa aman, perlindungan, itu seperti bebas dari ketakutan, aman dari tindakan yang tidak sesuai dengan profesionalisme. Itu terkait. Coba bayangkan misalnya bagaimana orang akan merasa takut terhadap orang lain misalnya, atau terhadap binatang, sementara dia mengalami kehausan, kelaparan. Karena rasa haus dan rasa lapar itu lebih menakutkan gitu loh. Dampaknya itu menyebabkan kondisi kesehatan yang sangat menurun dan berakibat pada hal yang paling parah adalah kematian. Ya. Sehingga makanya itu kenapa kebutuhan fisiologis itu paling utama. Kemudian poin yang ketiga, love or belonging. Kebutuhan akan rasa cinta, mendapat simpati dan empati dari pelayan kesehatan. Ini juga sangat penting. Ya. Karena pada poin-poin ini hal-hal yang tadi saya sampaikan itu, kita memiliki makanan, memiliki cukup tidur, istirahat, kemudian kita juga aman, ya, dalam artian kita punya rumah yang besar, yang kuat, pagarnya tinggi, dipenuhi dengan para petugas security dan lain sebagainya. Tetapi kita merasa sendiri, ya, tidak ada rasa cinta, simpati, empati, itu juga kan nggak ada artinya. Bagaimana seorang pelayan kesehatan itu mendapat memberikan pelayanan kesehatan dengan sopan, santun, ramah, bersimpati terhadap rasa sakit pasien alami, itu sangat mempengaruhi. Tidak menutup kemungkinan dengan penerimaan yang hangat, terbuka, itu sudah menurunkan rasa sakit pasien sekian persen. Ya, jadi itu harus penting dan harus terpenuhi juga.
Kemudian yang keempat, kebutuhan self esteem ya, atau kebutuhan aktualisasi diri. Jadi ada keinginan ingin dipuji, bekerja sesuai dengan bakat dan potensi, serta dilakukan dengan senang hati dan diakui oleh orang lain. Kemudian kebutuhan akan harga diri ini meliputi dihargai dalam pekerjaan, profesi, kecakapan, dalam lingkungan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, ini ada 5 pilar dari kebutuhan dasar manusia yang diambil dari teori Maslow 1943. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kebutuhan menurut Darby and Walsh mengidentifikasi 8 kebutuhan. Ya, jadi berdasarkan 5 kebutuhan Maslow tadi, maka kemudian terkait dengan dental hygiene diformulasikan lagi menjadi 8 kebutuhan dasar manusia terkait dengan konsep dental hygiene. Ya, kebutuhan itu yang pertama perlindungan terhadap resiko-resiko kesehatan. Artinya adalah kebutuhan yang menghindari resiko-resiko kontraindikasi medis yang berhubungan dengan perawatan. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ya. Kemudian kita lanjutkan. Sebagai contoh pada poin 1 ini ya, perlindungan terhadap resiko-resiko kesehatan ini, sebagai contoh klien membutuhkan tindakan pengobatan medis untuk mencegah terjadinya penyakit sistemik seperti penyakit jantung. Kemudian bebas dari stres, artinya klien membutuhkan kondisi yang bebas dari tekanan, ketakutan, ketidaknyamanan, emosi pada perlindungan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, klien juga membutuhkan pujian, penghargaan, dan perhatian. Contohnya, klien membutuhkan perawatan yang tidak menyakitkan. Klien juga butuh diberi penghargaan ketika berhasil merubah perilaku pelihara dirinya menjadi lebih baik. Nah, ini ada dua poin ini saja sudah menekankan ya, ketika kita sakit dan mencari pelayanan kesehatan, petugas kesehatan, itu kita harus mempertimbangkan perlindungan terhadap risiko-risiko kesehatan, menghindari kontraindikasi medis, kemudian bebas dari stres. Dan kondisi dan kesan wajah yang sehat, ini klien juga membutuhkan kepuasan yang berhubungan dengan kondisi penampakan wajah dan kondisi nafasnya. Artinya klien mempunyai kebutuhan untuk mempunyai struktur gigi geli, penampakan rahang dan wajah yang baik, serta nafas yang tidak enak. Integritas jaringan kulit dan jaringan mulut pada leher dan kepala, ini adalah kebutuhan untuk memiliki keutuhan dan fungsi yang baik dari jaringan leher dan kepala, termasuk mukosa mulut. Membran gigiva yang dipertahankan atas serangan mikroba berbahaya
penyediaan informasi sensoris, dan perlawanan terhadap luka dan trauma. Hal ini senada dengan kebutuhan klien akan asupan gizi yang baik. Kondisi biologis gigi yang baik, ini kebutuhan untuk memiliki gigi gerigi, tambalan yang bertahan terhadap serangan mikroba berbahaya dan mempunyai fungsi yang baik, serta fungsi kecantikan. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan klien akan pola makan yang baik dan sehat tentunya. Ya. Nah, pada poin ke-6, konseptualisasi dan pemecahan. Di sini klien memiliki rasa ingin tahu, ya, inquiry, ya, dia penasaran gimana sih cara supaya saya bisa meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut, gitu. Di sini peran dental hygiene itu sangat penting, peran untuk mengedukasi, karena di sini memang ada kebutuhan. Hal yang simpel dan sederhana misalnya, cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa sih? Bukankah kita seumur hidup, ya, sejak kita bisa memegang sikat gigi hingga sekarang, kita selalu menyikat gigi selama bertahun-tahun, puluhan tahun, setiap hari kita menyikat gigi. Tetapi apakah cara menyikat gigi itu sudah baik, benar, dan tepat untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut? Ini belum jelas. Karena apa? Karena mereka belum mendapatkan edukasi yang tepat dari petugas. Selama ini mereka hanya melihat di televisi, media sosial, dan lain-lain. Yang ketujuh, bebas dari rasa sakit pada leher dan kepala. Kemudian kebutuhan untuk terhindar dari bebas dari ketidaknyamanan fisik yang diderita seputar leher dan kepala. Ya, dental hygiene kan kita lingkup kerja kita adalah di bagian kepala. Karena di kepala ini yang adanya mulut kita. Mulut kita ini terhubung ke beberapa bagian. Khususnya di leher, ya, kepala, susunan-susunan saraf yang ada di bagian kepala itu sendiri. Nah, tanggung jawab pada poin 8, tanggung jawab akan kesehatan gigi dan mulut. Klien membutuhkan tanggung jawab akan dirinya sendiri berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, menurut kalian, dari 8 poin kebutuhan ini, apakah ada yang lebih penting? Apakah ada yang lebih dominan? Yang mana yang lebih penting dan yang lebih dominan itu sendiri? Coba Ibu tunjuk, ada nggak kira-kira dari ke-8 konsep ini tadi yang posisinya itu lebih dibandingkan yang lain? Ya, mungkin ada yang tahu? Silakan. Mungkin semuanya saling berkesinambungan, Bu, ya. Betul sekali. Posisinya sama. Betul. Jadi baik itu pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Mereka semua satu kesatuan. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih penting. Karena mereka semua unggul, mereka semua baik, dan mereka semua penting. Betul sekali. Jadi 8 ini memiliki posisi yang rata dan sejajar. Sehingga semuanya harus diperhatikan dengan baik. Oke, bagus sekali jawabannya. Dan ini adalah PPT yang terakhir untuk pertemuan kita. Kalau apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
terkait dengan materi yang lain? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan menyampaikan tugas yang harus kalian laksanakan atau kerjakan terkait dengan pertemuan bab pertama, yaitu konsep dan proses pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ya, jadi tugas ini nanti akan membantu kalian ketika kalian akan menghadapi kuis atau ujian-ujian berikutnya. Nah, dari 8 kebutuhan tadi, ya, 8 kebutuhan tadi yang harus dipenuhi terkait dengan dental hygiene, tolong berikan contoh-contoh konkret ya yang ada di masyarakat terkait dengan 8 kebutuhan itu. Khususnya misalnya pada kasus penambalan gigi untuk gelas ionomer. Ya. Pada kasus penambalan gigi dengan bahan tambalan gelas ionomer. Nah, bagaimana penerapan 8 kebutuhan manusia tersebut? Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa langsung menghubungi saya atau bisa melalui SIPEN atau ASDOS-nya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.